Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori ekologi sastra. Berikut penjelasannya. Teori ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan atau mengupas karya sastra yang berfokus pada perubahan lingkungan. Istilah ekologi pertama kali diusulkan oleh Ernest Haeckel, seorang biologiwan bangsa Jerman tahun 1869. Pada umumnya, ekologi didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungan. Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Paradigma ekologi terhadap kajian sastra merupakan bentuk penerapan pendekatan ekologi dalam memandang sebuah karya sastra. Nah, yang pertama, lingkungan alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Nah, yang kedua, lingkungan budaya. Ekologi budaya, hal ini ditentukan oleh pola hidup dan perbedaan karakteristik wilayah. Lingkungan budaya yang banyak memberikan informasi dalam menciptakan karya sastra. Inspirasi berasal dari lingkungan budaya merupakan dari kehidupan nyata yang dikembangkan oleh pengarang menggunakan daya imajinasinya. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan terumbu karang dengan latar di Raja Ampat melalui penuturan yang disampaikan oleh karang sebagai tokoh bawahan. Laut tropis ialah suatu keadaan yang cahaya mataharinya dapat menembus perairan sehingga tumbuhan tetap dapat melakukan proses fotosintesis. Salah satu tumbuhan laut yang melakukan proses tersebut ialah terumbu karang. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan cara menikmati lingkungan alam pada ekosistem darat dengan latar yang ada di Raja Ampat melalui penuturan karang sebagai tokoh bawahan kepada rindu. Berdasarkan kutipan di atas, terdapat informasi yang terkait dengan ekosistem laut untuk menjaga lingkungan alam. Latar tersebut disampaikan oleh karang sebagai tokoh bawahan. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan keadaan yang ada pada ekosistem laut, khususnya dengan latar di Raja Ampat melalui penuturan yang disampaikan oleh karang sebagai tokoh bawahan. Keadaan ekosistem laut di Raja Ampat mengalami penurunan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Berdasarkan kutipan di atas, terdapat informasi terkait dengan ekosistem laut yang berkaitan dengan terumbu karang. Latar tersebut disampaikan karang sebagai tokoh bawahan. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait permasalahan pada ekosistem laut melalui penuturan yang disampaikan oleh karang sebagai tokoh bawahan. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan keragaman adat istiadatnya. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan keragaman adat istiadatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora merupakan novel yang berkaitan dengan lingkungan alam atau ekologi dan sebagai alternatif bahan pembelajaran sastra, khususnya pembelajaran pada novel karena memenuhi kriteria pemilihan bahan ajar, yaitu bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya.